Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak, saudari dan saudara, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Bersama saya, Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Jumat 23 Mei 2025, pada Pekan Paskah kelima. Mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan mendengar serta merenungkan firman Tuhan sambil mempersembahkan intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau mengasihi kami melalui Putra-Mu. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama dengan rela memberikan waktu dan perhatian, serta berbagi berkat kepada mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, tinggal dalam kasih, berbuah dalam pengorbanan. Dalam Injil yang kita dengarkan bersama, Yesus mengucapkan perintah yang bukan hanya agung, tetapi juga penuh kelembutan dan pengharapan. Kasihilah seorang akan yang lain, seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus tidak meminta kasih yang dangkal, melainkan kasih yang berani memberi diri, bahkan hingga nyawa sendiri. Kasih seperti inilah yang Yesus tunjukkan kepada kita di salib. Kasih yang tidak memilih waktu, tempat atau kondisi. Kasih yang memilih tinggal walau disakiti, tetap mengasihi walau ditolak. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, Yesus lalu menegaskan bahwa kita bukan lagi disebut hamba, tetapi sahabat. Sebuah pernyataan yang menggugah hati, karena berarti kita diundang untuk masuk ke dalam relasi yang akrab dan terbuka dengannya. Dalam persahabatan sejati, tidak ada rahasia yang disembunyikan. Yesus membuka isi hatinya kepada kita, rencana Bapa, kehendak kasih-Nya, dan tugas kita sebagai pembawa damai serta buah kasih di dunia. Kita diangkat dari status pelayan menjadi pribadi yang dikasihi, dipercayai, dan diutus. Saudara dan saudari yang terkasih, panggilan untuk mengasihi tidak berhenti pada rasa atau kata-kata, tetapi menuntut tindakan nyata. Di tengah dunia yang seringkali penuh kebencian, sikap egois dan ketidakpedulian, Yesus mengutus kita untuk menjadi saksi kasih yang hidup. Ia memilih dan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah-buah yang tidak cepat layu, melainkan buah kasih yang bertahan dan menginspirasi. Mengasihi seperti Kristus berarti siap menyangkal diri, memikul salib, dan setia dalam pengorbanan, entah itu dalam keluarga, komunitas, dan dalam pelayanan kita. Saudara dan saudari yang terkasih,
renungan hari ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita, apakah saya sudah menjadi sahabat Yesus yang setia? Apakah kasihku kepada sesama mencerminkan kasih Kristus yang tidak terbatas? Dalam dunia yang haus akan kasih sejati, semoga kita hadir bukan hanya sebagai pengikut Kristus dalam nama, tetapi sahabat yang tinggal dalam kasih-Nya dan setia memperjuangkan kasih itu dalam kehidupan setiap hari. Sebab hanya dalam kasih yang seperti itulah kita sungguh menjadi murid-Nya. Tuhan memberkati kita. Saudara dan saudari, mari kita mengakhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Putra-Mu menghendaki kami agar kami mengenangkan Dia dengan penuh rasa syukur. Semoga kami yang telah mengambil bagian dalam sabda-Nya semakin berkobar dalam cinta kasih kepadamu dan sesama, sampai kami Kau satukan dalam hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, intensi-intensi doa kita, semua mereka yang kita kasihi dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.